Shalom, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Dogmatika 2 secara online. Minggu yang lalu kita sudah belajar soal arti inkarnasi dan apa tujuan inkarnasi. Nah, hari ini kita akan belajar ketika dia berinkarnasi, maka dia memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusiawi. Pertanyaannya adalah, apa pentingnya dua sifat Kristus itu? Sifat ilahi dan sifat manusiawi. Kalau kita melihat dari proses tujuan dari Allah berinkarnasi bahwa untuk menyelamatkan manusia. Kita memahami dari firman bahwa penebusan dosa manusia hanya bisa melalui kematian. Tidak ada cara lain. Kalau ada cara lain untuk menebus dosa manusia, maka saya percaya Allah tidak akan berinkarnasi. Tapi karena penebusan dosa manusia hanya bisa melalui kematian. Kenapa melalui kematian? Karena upah dosa adalah maut. Di dalam maut, di dalam kematian ada suatu kuasa. Kuasa itu yang membuat semua manusia di bawah kolong langit ini pasti akan mengalami kematian sebagai upah dosa. Kalau kematian sebagai upah dosa, maka sudah barang tentu ketika manusia mengalami kematian, ujung-ujungnya pasti akan mengalami penghukuman di neraka. Tetapi Allah begitu mengasihi manusia sehingga kita semua tidak harus masuk ke neraka karena Allah memberikan solusi untuk penyelamatan manusia dari dosa. Kembali lagi ke pertanyaan awal, kenapa Yesus harus memiliki dua sifat itu? Karena penyelesaian dosa manusia harus melalui kematian. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menyelesaikan dosa manusia itu? Kalau manusia jelas tidak mungkin. Kalau seorang nabi, seorang rasul pun jelas tidak bisa. Karena seorang nabi, seorang rasul sekalipun dia adalah manusia berdosa. Dia juga butuh penyelamatan. Lalu pertanyaan, siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Siapa yang bisa menebus dosa manusia? Dan cara penebusan hanya bisa melalui kematian, tidak ada cara yang lain. Yang bisa menebus dosa manusia hanya Allah saja, karena hanya Allah yang suci. Sehingga hanya Allah yang memenuhi syarat untuk menebus dosa manusia. Tapi persoalannya adalah, dalam menebus dosa manusia harus dengan cara kematian. Sementara Allah tidak mungkin bisa mati. Kalau Anda ada di pihak Allah, Anda harus berbuat seperti apa? Tidak ada cara lain. Karena penebusan dosa manusia, karena manusia yang mau ditebus, maka Allah harus berinkarnasi menambah sifat manusiawinya itu. Lalu, untuk apa sifat manusiawinya itu? Untuk apa sifat ilahinya itu? Ini dihubungkan dengan penebusan. Kalau manusiawinya, ya untuk bisa mengalami kematian. Karena penebusan dosa hanya bisa melalui kematian. Kan Allah tidak bisa mengalami kematian. Karena itu Allah harus berkenosis, Allah harus berinkarnasi menambah sifat manusia, supaya dengan manusianya itu dia bisa mengalami kematian, karena penebusan dosa harus melalui kematian. Lalu ilahinya untuk apa? Ilahinya supaya dia bisa bangkit dari antara orang mati. Karena kalau dia hanya manusiawi saja 100% tanpa ilahi, maka saudara barang tentu dia bisa mengalami kematian, tetapi tidak mungkin bisa bangkit. Sementara syarat penebusan dosa manusia harus melalui kematian dan harus dibuktikan dengan kebangkitan. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia mengalahkan kuasa dosa atau kuasa maut. Jadi kemanusiaan Kristus supaya bisa mengalami kematian, kebangkitan Kristus, sifat ilahi Kristus supaya dia bisa bangkit dari antara orang mati, dan itu bukti mengalahkan kuasa dosa. Jadi dosa hanya bisa diselesaikan oleh seseorang yang punya dua sifat ini. Sifatnya manusiawi 100%, tapi sifat ilahi juga 100%.
sehingga dosa bisa dibereskan atau bisa diselesaikan. Kalau tidak seperti itu, maka dosa tidak bisa dibereskan atau tidak bisa diselesaikan. Inilah pentingnya dua sifat Kristus manusiawi dan ilahi yang seringkali sebagai orang percaya kita tidak memahaminya secara baik. Apalagi di kalangan tertentu, saudara-saudara kita yang lain juga tidak melihat Kristus dari dua sifat itu. Makanya persoalan-persoalan kemanusiaannya menjadi persoalan. Seringkali muncul pertanyaan, kenapa Allah bisa mati? Padahal manusianya yang mati itu. Kenapa sebelum pada waktu disalib Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sifat manusiawinya lah yang berperan dalam hal itu. Karena itu memahami dua sifat Kristus ini, manusiawi dan ilahi, ini sangat penting dalam doktrin, dogmatika iman Kristen, karena hanya dua sifat ini yang bisa menyelesaikan ataupun bisa membereskan dosa manusia. Nah, nanti kenapa harus melalui salib Kristus, melalui kematian, nanti kita akan pelajari di mata kuliah soteriologi. Setelah kristologi kita akan belajar soteriologi soal keselamatan itu. Kenapa penyelesaian dosa manusia harus melalui proses seperti itu? Nanti kita akan melihat ini di mata kuliah soteriologi. Jadi adik-adik mahasiswa khusus semester 2 program studi teologi dan program studi PAK harap memahami ini secara baik. Nah, untuk itu Anda diharapkan mengerjakan tugas untuk Anda menjelaskan apa pentingnya dua sifat ilahi Kristus itu. Anda buat itu dalam bentuk tulisan, terus Anda bisa mengirim dalam bentuk WA atau lewat email saya. Karena itu tugas ini hanya sampai pada sebelum kuliah kita selanjutnya. Jadi sampai pada hari Jumat. Jumat depan itu sudah harus selesai. Sudah harus dikirim batas terakhirnya. Terima kasih untuk perhatian dari adik-adik mahasiswa sekalian. Saya berharap kita semua dalam lindungan Tuhan. Kita semua dalam pertolongan Tuhan semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.